senang sekali saya Rofi bisa menjumpai kalian lagi di channel Rofi Mafia. Pastinya untuk membahas rumus-rumus dan soal-soal matematika, fisika, kimia. Materi pembahasan kita kali ini adalah Matematika Dasar SIMA UI tahun 2022. Masih baru banget ya. Oke, langsung kita mulai dengan soal pertama. Di sini jika 6 log A plus 6 log A min 9 sama dengan 2 dan 6 log 3A sama dengan B, maka nilai 3B per A sama dengan berapa? Pilihan jawabannya adalah yang A min 36, B nya setengah, C nya 36, D nya 12, dan E nya min 3. Oke, 6 log A plus 6 log A min 9 sama dengan 2. Nah, salah satu sifat logaritma jika bilangan pokoknya sama dan ini adalah penjumlahan, maka bisa kita jadikan satu menjadi perkalian. Jadi 6 log A buka kurung A min 9 sama dengan 2. Jadi ini 6 log A kuadrat min 9A sama dengan 2. Nah, definisi dari logaritma adalah A log B sama dengan C, artinya A pangkat C sama dengan B. Berarti ini A kuadrat min 9A sama dengan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Nah, 36 nya kita pindah ke ruas kiri, didapat A kuadrat min 9A min 36 sama dengan 0. Nah, ini menjadi persamaan kuadrat, bisa kita faktorkan. Kalau hasil kalinya 36, jumlahnya min 9, maka angkanya adalah min 12 dan positif 3. Jadi didapat A min 12 kali A plus 3 sama dengan 0. Didapat A sama dengan 12 atau A sama dengan min 3. Nah, di sini 6 log A. Nah, A-nya tidak boleh 0 atau negatif. Berarti yang min 3 kita nggak pakai, kita pakainya A-nya adalah 12. Jadi A-nya 12 didapat 6 log 3 kali 12 sama dengan B. Nah, 3 kali 12 sama dengan 36. Jadi 6 log 36 sama dengan B. Berarti B-nya adalah 2. Berarti B sama dengan 2. Jadi 3B per A sama dengan 3 kali 2 per 12. Jadi 3 kali B per A sama dengan 3 kali 2 per 12 sama dengan 6 per 12 sama dengan setengah. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, soal berikut. Di sini persamaan lingkaran yang pusatnya di 1, min 2 dan melalui titik 3, min 4 adalah, pilihan jawabannya adalah yang A x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 2x plus 4y min 3. Kemudian yang B x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 2x min 4y plus 3. Yang C x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y min 3 sama dengan 0. Kemudian yang D x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y plus 3 sama dengan 0. Yang E adalah x kuadrat plus y kuadrat plus 2x plus 4y min 3 sama dengan 0. Nah, untuk mengetahui persamaan lingkarannya, kita harus tahu pusatnya dan kita harus tahu juga jari-jarinya. Nah, ini pusatnya sudah dikasih tahu, yaitu 1, min 2. Nah, jari-jarinya kita hitung dulu. Jari-jari adalah jarak dari titik pusat ke titik yang dilalui oleh lingkaran. Jadi jarak dari titik 1, min 2 dan 3, min 4 kita hitung. R sama dengan akar dari delta X dikuadratkan plus delta Y kuadrat. Jadi sama dengan akar dari delta X nya adalah 3 min 1 kuadrat plus
delta Y-nya min 4 min 2 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 3 min 1, 2, jadi 2 kuadrat, plus min 4 min 2, jadi min 4 plus 2, jadi min 2 kuadrat, sama dengan akar dari 2 kuadrat plus min 2 kuadrat sama dengan 4 plus 4 sama dengan akar 8. Oke, jadi R-nya adalah akar 8. Jadi sekarang kita cari persamaan lingkarannya adalah X min X pusat kuadrat plus Y min Y pusat kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, X pusatnya adalah 1, jadi ini X min 1 kuadrat plus Y min Y pusatnya adalah min 2, berarti Y min 2 kuadrat sama dengan R kuadratnya adalah akar 8 dikuadratkan jadi 8. Oke, kita buka kurungnya. X kuadrat min 2X plus 1 plus Y kuadrat plus 4Y, karena ini jadi positif min plus 4 sama dengan 8. Oke, kita geser 8-nya ke ruas kiri. Jadi ini X kuadrat, Y kuadratnya kita tulis dulu, Y kuadrat min 2X plus 4Y plus 1 tambah 4, 5 min 8. 5 min 8 sama dengan 0. Berarti ini X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y min 3 sama dengan 0. Oke, kita sudah dapatkan persamaan lingkarannya. Kita cari jawaban yang cocok. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X, jadi ini min 2X plus 4Y min 2X plus 4Y. Yang tipe seperti ini ternyata CDE tidak ada, kita geser yang 2X, 4Y dan 3 ini ke sebelah kanan, jadi didapat X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan min 2X pindah ruas jadi positif, 2X plus 4Y dipindah jadi negatif, min 4Y plus 3, min 3 digeser ke sebelah kanan jadi positif, jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2X min 4Y plus 3. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, soal berikut. Soal berikut, jika 4X dan Y X 4 dan Y adalah suku berurutan dari deret aritmatika. Jadi X 4 dan Y adalah suku berurutan dari deret aritmatika. Dan X3 dan Y X3Y adalah suku berurutan dari deret geometri. Jadi X4 dan Y adalah deret aritmatika, kemudian X3 dan Y adalah deret geometri. Maka nilai dari seper X kuadrat plus seper Y kuadrat sama dengan berapa? Pilihan jawabannya adalah A 64, B 81/46,
Yang C 46/81. Yang D 81. E-nya 18. Oke. Jadi pilihan jawabannya adalah 64, 81/46, 46/81, 81 dan 18. Oke, kalau deret aritmatika maka bedanya adalah tetap. Jadi beda itu adalah selisih dua suku yang berurutan, suku berikut dikurangi suku sebelumnya. Jadi ini 4 min X sama dengan Y min 4. Deret aritmatika. Nah, kita pindah X-nya ke sebelah kanan, angka ke sebelah kiri, didapat 4 plus 4 sama dengan X plus Y. Jadi X plus Y sama dengan 8. Oke. Nah, kalau deret geometri adalah rasionya tetap. Jadi 3/X sama dengan Y/3. Didapat XY sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Oke. Nah, nilai dari 1/X kuadrat plus 1/Y kuadrat, 1/X kuadrat plus 1/Y kuadrat, kita samakan penyebutnya menjadi X kuadrat Y kuadrat. Di sini Y kuadrat plus X kuadrat. Oke. Nah, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X plus Y kuadrat dikurangin 2XY per X kuadrat Y kuadrat. Nah, X plus Y kita sudah punya datanya, XY juga kita sudah punya. Jadi X plus Y sama dengan 8, berarti ini 8 kuadrat min 2 kali XY nya adalah 9. Jadi ini 2 kali 9 dibagi 9 kuadrat sama dengan 64 dikurangin 18/81. Oke, 64 dikurangin 18 sama dengan 46/81. Nah, kita sudah dapatkan harganya adalah 46/81. Oke, soal berikut. Akan dibuat angka acak dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angka acak dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peluang angka di kedua ujungnya sama-sama ganjil. Peluang angka di kedua ujungnya sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Adalah pilihan jawabannya 18/42 yang A, yang B 7/42, yang C 14/42, yang D 20/42, yang E 24/42. Oke, di sini disediakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan buat angka yang terdiri dari 7 digit. Nah, peluang ujungnya sama-sama
sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Nah, jadi ini disediakan 7 tempat ya, karena ini tersedia 7 digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kedua ujungnya sama-sama ganjil, di sini angka ganjilnya adalah 1, 3, 5, 7. Ada 4 angka ganjil. Jadi ini kemungkinannya ada 4, sudah dipakai 1, tinggal 3 ujung-ujungnya ganjil. Nah, kemudian 7 angka sudah dipakai 2, tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Jadi ini sama dengan 4 kali 3 12 kali ini 5 faktorial untuk yang ganjil. Jadi ini untuk yang ganjil. Nah, untuk yang sama-sama genap di kedua ujungnya didapat, nah angka genapnya adalah 2, 4, 6. Jadi ada 3, kemudian sudah dipakai 1, tinggal 2. Nah, kemudian ini 5, 4, 3, 2, 1. Jadi sama dengan 3 kali 2, 6 kali 5 faktorial. Nah, jadi peluangnya adalah 12 kali 5 faktorial ditambah 6 kali 5 faktorial dibagi, nah semua kemungkinannya adalah 7 faktorial. 7 faktorial atau sama dengan 12 kali 5 faktorial plus 6 kali 5 faktorial per, nah 7 faktorial itu adalah 7 kali 6 kali 5 faktorial. 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nah, jadi sama dengan 5 faktorial kali 12 plus 6 dibagi 5 faktorial kali 7 kali 6 sama dengan 42. Jadi sama dengan, nah 5 faktorialnya boleh dicoret, didapat 18 per 42. Jadi pilihan jawabannya yang benar adalah yang A, 18 per 42. Oke, soal berikut. Soal berikut, jika sin theta per 1 min cos theta dikurangin 1 per sin theta dikurangin lagi cos theta per sin theta sama dengan P. Nilai dari 2 cos P sama dengan berapa? Pilihan jawabannya adalah A min 1, B 0, C 1, D 2, D nya min 2, E nya 2. Oke, jadi ini 1 per sin theta per 1 min cos theta min 1 per sin theta min cos theta per sin theta sama dengan P. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai dari 2 cos P. Oke, karena ini pecahan, kita samakan dulu penyebutnya. Didapat sin theta kali 1 min cos theta. Nah, di sini 1 min cos theta menjadi sin theta kali 1 min cos theta dikalikan sin theta, berarti ini juga kalikan sin theta. Didapat sin kuadrat theta min, nah ini kalikan 1 min cos theta min, ini juga kalikan 1 min cos theta sama dengan P. Oke, kita buka kurungnya sekarang. Sin kuadrat theta
min 1 plus cos theta, min cos theta kali 1 min cos theta, min cos theta kali min cos theta plus cos kuadrat theta per sin theta kali 1 min cos theta sama dengan P. Oke. Nah, di sini sin kuadrat theta min 1 plus cos kuadrat theta min cos kuadrat theta plus cos kuadrat theta. Nah, ini boleh dicoret plus cos theta min cos theta. Kemudian sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta, identitas trigonometri sama dengan 1 ya. Jadi di sini 1 min 1 per sin theta kali 1 min cos theta sama dengan P. Nah, di sini 1 min 1 sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan 0. Nah, 2 cos P berarti 2 cos 0. Nah, 2 cos 0 2 cos 0 sama dengan 1. 2 cos 0, cos 0 nya sama dengan 1. 2 cos 0 sama dengan 2 kali cos 0 nya 1 sama dengan 2. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Oke, soal berikut. Pusat dan luas irisan kerucut. Pusat dan luas irisan kerucut yang persamaannya x kuadrat plus y kuadrat plus 6x min 4y min 3 sama dengan 0 adalah, nah ini x kuadrat plus y kuadrat plus 6x min 4y min 3 sama dengan 0 itu adalah persamaan lingkaran ya. Nah, pusatnya di ini pilihan jawabannya adalah yang A. Yang A min 3,2 25 pi luasnya. Kemudian yang B 3, min 2 dan luasnya 9 pi. Yang C min 3,2 luasnya adalah 16 pi. Yang D min 3, min 2 luasnya 9 pi. Kemudian yang E 3,29 pi. Oke, jadi pilihan jawabannya adalah pusatnya yang A itu min 3,2, yang B 3, min 2, min 3,2, min 3, min 2, kemudian 3,2, sementara luasnya adalah 25 pi, 9 pi, 16 pi, 9 pi, 9 pi. Oke, kita kerjakan. Jadi pusat lingkaran itu adalah, kalau persamaannya seperti ini, maka pusatnya adalah min setengah A, min setengah B. Pusat min setengah A, min setengah B, di mana A nya adalah koefisien dari X dan B nya koefisien dari Y. Jadi didapat P min setengah kali koefisien X nya adalah positif 6. Jadi ini 6, min setengah kali koefisien Y nya adalah min 4. Nah, didapat pusatnya adalah min setengah kali 6, min 3,
min setengah kali min 4 positif 2. Jadi pusatnya adalah min 3,2. Nah sekarang jari-jarinya berapa? Kalau kita mau ngitung luas, maka kita harus tahu jari-jari lingkaran tersebut. Nah jari-jari rumusnya R sama dengan akar dari setengah A kuadrat plus setengah B kuadrat min C, dimana C nya adalah konstanta yang tidak ada variabel nempel di dia. Jadi C nya adalah min 3. Didapat akar dari setengah kali 6 kuadrat plus setengah kali B nya min 4 kuadrat min 3. Didapat setengah kali 6, 3 dikuadratkan 9 plus min 2 kuadrat plus 3 karena min. Didapat 9 plus 4 plus 3. 9 plus 4 13 tambah 3 16 ya, 16 di akar, jadi ini sama dengan 4. Oke, jadi jari-jarinya 4. Nah luas lingkaran rumusnya adalah pi r kuadrat. Jadi luasnya pi kali r kuadrat sama dengan pi kali 4 kuadrat sama dengan 16 pi. Oke, jadi pusatnya di min 3,2, luasnya di 6, luasnya sama dengan 16 pi. Jadi pilihan jawabannya yang benar adalah yang C. Oke, soal berikut. Soal berikut, fx sama dengan 4 min 3x pangkat 3. Kemudian fOGX nya adalah 3x pangkat 3 pangkat 3 plus 16x kuadrat plus 6x kuadrat plus 18x plus lagi 16. Nah pertanyaannya adalah nilai dari G min 2. Oke, G min 2 nya berapa? Yang diketahui adalah fx sama dengan 4 min 3x pangkat 3, kemudian fOGX nya sekian. Nah pilihan jawabannya adalah yang A min 2, B nya 0, C nya 2, D nya 1, E nya 3. Oke, nah jadi fx nya adalah 4 min 3x kuadrat, 3x pangkat 3 maksudnya 4 min 3x pangkat 3. Kemudian fOGX nya adalah 3x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 18x plus 16. Yang ditanya adalah G min 2. Nah fOGX itu sama dengan fGX sama dengan 4 min 3 kali GX pangkat 3. Oke, karena fx nya adalah 4 min 3x pangkat 3, maka fgx nya adalah 4 min 3 gx pangkat 3. Nah 4 min 3 gx pangkat 3 sama dengan 3x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 18x plus 16. Oke, didapat 3gx pangkat 3 sama dengan, nah ini pindah ke sebelah sini, gx nya geser ke kanan, didapat ini jadi 4 min 3x kuadrat, 3x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 18x plus 16. Nah sama dengan
dibuka kurungnya, ini jadi min semuanya 4 min 3x pangkat 3 min 6x kuadrat min 18x min 16. Itu adalah 3gx pangkat 3. Jadi ini gx pangkat 3 sama dengan 4 min 3x pangkat 3 min 6x kuadrat min 18x min 16 dibagi 3, karena ini 3gx pangkat 3, jadi gx pangkat 3 nya seperti itu. Nah berarti gx nya gx sama dengan akar pangkat 3 dari 4 min 3x pangkat 3 min 6x kuadrat min 18x min 16 per 3. Oke, nah sekarang kita substitusikan x nya adalah min 2. Jadi ini g min 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 4 min 3 kali min 2 pangkat 3 min 6 min 2 pangkat 2 min 18 kali min 2. Oke, kita substitusikan x nya min 2 akar pangkat 3 dari 4 min 3 min 2 pangkat 3 min 6 kali min 2 kuadrat min 18 kali min 2 min 16 per 3. Oke, nah jadi ini sama dengan akar pangkat 3 dari 4 min, nah min 2 pangkat 3 min 8 kali min 3, jadi ini plus 24. Kemudian min 2 kuadrat itu positif 4 kali min 6, jadi ini min 24 plus, karena ini min 18 kali min 2 plus 36 min 16 per 3. Nah 24 min 24 boleh dicoret. Nah, kemudian 36 kurangin 16, 20 tambah 4, 24 dibagi 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 24 per 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Jadi G min 2 sama dengan 2. Jadi pilihan jawabannya yang benar adalah yang C. Oke, soal berikut. Soal berikut, nilai X yang memenuhi persamaan 2 log 9 min 2x O2 pangkat X log 9 min 2 pangkat X sama dengan 3 min X adalah, nah jadi nilai X yang memenuhi 2 log dalam kurung 9 min 2 pangkat X sama dengan 3 min X adalah, pilihan jawabannya adalah yang A itu min 1, B nya 3, C nya min 3, D nya 3 dan 1, E nya 1. Oke, nah sekarang definisi, kembali ke definisi logaritma A log B sama dengan C, artinya A pangkat C sama dengan B. Berarti ini 2 pangkat 3 min X sama dengan ini. Jadi ini 2 pangkat 3 min X sama dengan 9 min 2 pangkat X. Oke, ini 2. Nah 2 pangkat 3 per
dengan 9 min 2 pangkat X. Oke, kiri kanan kita kalikan, 2 pangkat X didapat, jadi ini 8, karena 2 pangkat 3 8 sama dengan 9 kali 2 pangkat X min 2 pangkat X kuadrat. Nah, ini kalau kita misalkan 2 pangkat X sama dengan P, didapat 8 sama dengan 9P min P kuadrat. Nah, 9P min P kuadrat, karena 2 pangkat X nya sama dengan P. Jadi ini kita misalkan, misal 2 pangkat X sama dengan P, didapat seperti ini, 2 pangkat 3 atau 8 sama dengan 9P min P kuadrat. Nah, ini menjadi persamaan kuadrat. Kita pindah ke sebelah kiri semua, didapat P kuadrat min 9P plus 8 sama dengan 0. Oke, nah persamaan kuadrat di mana jumlahnya min 9 dan hasil kalinya adalah 8, berarti angkanya adalah min 8 dan min 1. Jadi ini P min 8 kali P min 1 sama dengan 0, didapat P nya sama dengan 8 atau P sama dengan 1. Nah, kita kembalikan, P tadi adalah 2 pangkat X sama dengan 8 atau 2 pangkat X sama dengan 1, didapat X nya sama dengan 3 atau X sama dengan 0, karena 2 pangkat 0 sama dengan 1, jadi X nya ketemu 3 atau 0. Nah, ini yang memenuhi adalah yang B aja, karena bukan 1 ya, tapi X nya 0 yang satunya. Jadi pilihan jawabannya yang benar adalah yang B. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like bagi yang belum subscribe, agar kalian mendapatkan notifikasi untuk video-video yang lain. Dipersilakan untuk membagikannya ke sebanyak mungkin teman. Oke, terima kasih, semoga sukses.